Kali memberi peringatan semacam itu. Bagaimana sebenarnya kinerja para menteri Presiden Prabowo saat ini? Kami akan diskusikan ini bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. kabar baik. Terima kasih Ya, semua sudah bergabung baik. dalam diskusi Alhamdulillah, kami kali ini. Iya, sampai dibilang kalau ada menteri yang lamban bekerja akan ditinggalkan di pinggir jalan, Kang Ujang. Jadi siapa menteri yang dapat penilaian lambat itu sebetulnya? Pak Presiden mengingatkan semua pejabat negara ya, khususnya para menteri, wakil menteri, kepala badan dan wakil kepala badan, tentu tadi untuk bekerja keras. Paling tidak ada 3 hal yang saya baca dan saya cerna dalam konteks itu. Pemerintah menginginkan dan memastikan bahwa dalam hal ini Bapak Presiden ya, kabinetnya tidak boleh korupsi, jangan korup, jangan maling uang rakyat, dan harus bersih-bersih. Yang kedua itu poinnya adalah bagaimana Bapak Presiden meminta para menterinya untuk bekerja keras. Yang ketiga, kami yakin bahwa itu adalah pengingat agar para menteri bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Dan itu yang perlu dicatat oleh para menteri, sehingga apa? Sehingga arus besar perubahan ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu betul-betul bisa terjadi, betul-betul bisa diimplementasikan apa yang sudah menjadi janji-janji kampanye beliau, apa yang sudah menjadi visi misi beliau ketika kampanye dulu. Oleh karena itu, ini adalah catatan penting dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa kinerja kabinetnya berjalan dengan baik, lalu juga punya dampak yang positif di masyarakat, dan di saat yang sama juga tadi bahwa masyarakat memahami bahwa kabinet bekerja dengan orkestrasi baik, dengan kinerja tinggi, sehingga betul-betul apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden itu dilakukan semuanya oleh para menteri. Tapi sesungguhnya rapor para menteri ini semuanya pada biru semua, atau jangan-jangan ada yang merah sampai diingatkan lagi di momen kemarin di Karawang, kalau ada yang kerja lambat akan ditinggalkan, Kang Ujang? Ya, kami melihatnya cukup baik dan sangat baik ya. Kabinet bekerja selama ini sudah on the track, memastikan apa yang menjadi garis-garis kebijakan Bapak Presiden itu betul-betul dieksekusi oleh para menteri. Dan kami meyakini Pak Presiden setiap saat, setiap waktu, dalam banyak kesempatan berpidato selalu berulang. Artinya ini sangat perhatian dan sangat fokus untuk memastikan bahwa kabinet itu bekerja lebih baik lagi, lebih berdaya ledak lagi ya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kami yakin dengan pengingat Bapak Presiden tersebut, para menteri tentu ingin memiliki prestasi yang baik ya untuk memastikan bahwa beliau diuji, dinilai oleh publik sebagai menteri yang punya kapasitas dan punya kerja yang baik. Anda punya bacaan lainkah, Mas Agung? Karena selain pernah menyebut kemarin di Karawang kalau ada menteri yang lambat akan ditinggal, sampai tadi kita simak juga, bersihkanlah dirimu sebelum kau dibersihkan. Momen harlah Pancasila, dia bilang kalau yang tidak siap untuk bekerja, mundur sebelum diberhentikan. Menurut Anda kinerja menteri saat ini apakah sudah baik atau justru ada catatan sehingga keluar 3 pernyataan itu? Iya, saya kira approval rating yang baik dari Presiden Prabowo hari ini itu ditopang oleh kinerja tim ekonomi, dan ketika kemarin konteksnya ada pidato di saat peresmian ya proyek hilirisasi di Karawang, saya melihat kan Menteri ISDM itu di bawah Kemenko Perekonomian. Jadi bidang ekonomi ini disorot betul, Mas Tifal ya, sehingga memang alarm kuat ini ditujukan untuk tim ekonominya, itu satu. Yang kedua, Presiden Prabowo ini kan hidup di era dalam tanda petik ya kereta cepat Jakarta Bandung. Ya sementara menteri-menterinya beberapa masih pakai model Argo Parahyangan. Ya kalau itu kan kecepatannya 350 km per jam, Mas Tifal. Argo itu maksimal 120. Jadi ada gap kecepatan yang tadi ya disampaikan oleh Pak Presiden yang sangat jauh, sehingga akhirnya ya udah ini di pinggir jalan aja lah, nggak bisa ngikutin saya. Jadi saya melihat ada sinyal kuat reshuffle akan segera dilakukan kalau para menteri ini masih juga nggak sadar-sadar semacam itu, dan harapannya kan mereka mundur tapi nggak juga mundur, masih pede gitu ya. Kemudian juga kemarin di PBNU yang paling keras sebenarnya itu kalau menterinya bandel, ndablek, Yang ya kayak udah tadi ya. ya. Ya, seperti itu yang Februari 2025 kemarin ya, seperti itu. Jadi saya melihat memang ini alarm keras Presiden Prabowo untuk kesekian kalinya
mungkin tinggal menunggu momen saja akan ada reshuffle itu, apalagi sebentar lagi misalkan ada Kongres PDIP ya yang memang uh, punya arahan muatan kuat ya, ada tendensi merapatnya teman-teman PDIP sehingga membuka ruang ya momen itu menjadi lebih terbuka. Pos mana yang Walaupun saat kira-kira ini akan kena reshuffle menurut Anda? Sorry saya potong di situ. iya tadi pos Kementerian Perekonomian itu paling kuat ya, karena memang paling disorot karena saat ini kita tahu ada ancaman PHK massal, kemudian soal daya saing kita lemah, terus juga soal daya beli kita turun, Hmm. kemudian harga sembako juga belum terlalu stabil. Jadi approval rating Presiden Prabowo ini ditopang oleh menteri-menteri ekonomi. Kalau menteri-menteri ekonomi nggak perform, nggak maksimal, ini bahaya bagi presiden. Apalagi presiden dalam tanda petik sudah dideklarasikan oleh partainya untuk maju di term kedua. Nah, Nah, kalau dia nggak bagus, nggak oke, ya basis dia untuk dipilih lagi oleh masyarakat apa kan seperti itu. Sehingga mau nggak mau pilihan untuk mereshuffle yang terdekat ya menteri-menteri ekonomi itu menjadi relevan. Walaupun di luar menteri ekonomi misalkan ada menteri yang tersangkut kasus, ada menteri yang dalam tanda petik suka salah omong terus, kayak itu mana juga tuh? Yang apa tuh? berpotensi. Ya, atau bermasalah dengan stakeholdernya itu juga problematik kan. Jadi ya hal-hal semacam itu bisa jadi sinyal tendensi bahwa menteri-menteri terkait ya punya potensi besar di reshuffle, dan arahannya memang dihindari sekali kalau memang dia berasal dari partai Mas Tifal, karena akan Hmm. ada kontraksi politik yang besar bagi stabilitas nasional seperti itu. Eh, Jadi menteri-menteri terdampak paling awal itu menteri-menteri yang non partai ya, yang Oke. memang tidak terafiliasi dengan partai seperti itu. Benarkah bacaannya Mas Agung ini, Kang Ujang? Ya, kalau bicara soal reshuffle tentu itu hak prerogatif dari Bapak Presiden ya. Ada, tidak, terjadi atau tidak, tentu ada dalam pertimbangan beliau. Oleh karena itu catatan-catatan Mas Agung itu penting ya. Memang sebagai bagian daripada evaluasi bagi pemerintah, bagi kabinet. Tapi memang kalau kita bicara soal sekali lagi reshuffle, pergantian menteri itu 100% adalah hak prerogatif dari Bapak Presiden. Oleh karena itu kami melihatnya ya tentu siapapun yang ada di kabinet ingin bekerja dengan baik. Ada plus minus, ada kekurangan, ada kelebihan, ada problem. Tentu itulah bagian daripada dinamika yang harus bisa diselesaikan oleh para menteri itu. Soal Seandainya menteri yang ada problematik, kementerian. sering salah ucap yang memicu kontroversi di muka publik, apakah itu juga jadi perhatian Presiden juga? Ya kami melihatnya bahwa apa yang menjadi catatan Bapak Presiden penilaiannya penilaian kinerja ya, berbasis kepada kinerja yang dilakukan oleh para menteri. Jadi yang paling penting adalah penilaian yang objektif itu. Nah kalau bicara objektif maka ya programatik, bicara program, bicara kinerja. Jadi ukurannya adalah ukuran kinerja. Ini untuk dilihat oleh rakyat Indonesia bahwa apa yang menjadi evaluasi Bapak Presiden, apapun itu basisnya kinerja, bukan yang lain. Hmm. Oleh karena itu sekali lagi kami perlu tekankan soal reshuffle atau tidak, soal pergantian kabinet atau tidak, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi hanya Bapak Presiden yang tahu. Oke, terakhir Mas Agung, sehingga kalau Anda baca dari pernyataan yang berulang ini, di momen-momen yang terbilang seremoni dengan jumlah massa cukup besar, apakah ini Betul. bisa menjadi bukti bahwa ya memang ada masalah, tidak hanya soal kinerja, tapi juga masalah masalah personality dari para menteri yang harusnya bisa membantu kerja-kerja presiden, malah kebalikannya. Iya, Pak Prabowo ini kan mantan Danjen Kopassus, Mas ya. Komando pasukan khusus, ya. Dia nggak akan pulang kalau misi nggak selesai, seperti itulah kira-kira kredonya. Jadi kalau saya melihat, ini menteri-menteri kalau Pak Prabowo evaluasi kemarin waktu ketemu dengan 7 jurnalis itu kan nilainya baru 6, Mas Ya, Tifal. Memang ada kekurangan. Kalau kita mau, ini kan Pak Prabowo ini pasukan khusus, biasanya nilainya sempurna. hmm. Masa 6? Dia kan pengennya 10 kalau bisa. Nah, karena 6, jadi celah reshuffle itu terbuka kapanpun. Nah, saya kira ada titik jenuh, titik klimaks ya. Kalau misalkan kita ngomong psikologis macam itu, ya pada satu momen kalau menteri gua nggak mundur nih ya gua pecat gitu, gua ganti gitu loh. Hmm. Karena memang udah banyak tendensi-tendensi kekurangan para menteri tadi sehingga membuat nilainya 6 gitu loh. Nah, gimana caranya kan Pak Prabowo mikir supaya nilainya 10. Ya menteri-menteri yang nggak bisa nilai 10 tadi, yang tadi masih gaya argo tadi memang harus diganti segera. Hmm. Apalagi arahannya beliau mau dipilih atau maju di periode kedua semacam itu. Yang kedua saya melihat juga biasanya presiden melakukan reshuffle itu kan ada 3 tendensi. Pertama Ah, tadi yang disebut Kang Ujang ya, ada dimensi teknokratisnya, ya. ya kinerjanya. Satu.
Tapi ada satu lagi soal kalau dia tersangkut kasus secara yuridis. Baik. Gitu. Yang ketiga kalau ada pertimbangan-pertimbangan politis tadi, kalau ada misalkan PDIP masuk, otomatis kan ini di koalisi Iya, akan ada baik. kocok ulang lagi. Mhm. Tapi kalau PDIP nggak masuk, ya akan dirasionalisasi Oke. lagi. Kira-kira siapa yang menggantikan, siapa yang direposisi seperti itu. Dan lagi-lagi publik harus wait and see dengan dinamika semacam ini. Mas Agung, Kang Ujang, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Semuanya sama